Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba 'alaina al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha risalahu wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan kajian sebelumnya kitab Babul Hadis, bab kedua, hadis ke ma min abdin yaqulu la ilaha illallah, benar? Atau bawahnya man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Ya. Sudah ketemu? Bab 2. Ya. Ma min abdin yaqulu la ilaha illallah, benar? Ma min abdin yaqulu la ilaha illallah. Sudah ketemu belum? Yang bawa kitab, ya, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin. Sudah ketemu? Hadis keberapa ini ya? Karena kitabnya beda ini, jadi saya agak. Coba terakhir benar ini, sekarang Mamin Abin, benar? Ya, benar kan? Oh ya. Sudah ketemu? Bab kedua. Hadis ke 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hadis kelima. Bab 2 hadis kelima. Sudah dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi anallah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Kita terjemahkan. Wa qala, dan telah bersabdalah siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma tidaklah, hadis kelima bab 2, ma tidaklah min abdin, dari seorang hamba, hadis kelima bab kedua. Sudah? Oh sudah, ya kita lanjut berarti. Mamin abdin ya, sudah? Oh, baik. Oh benar, terakhir bab 2, benar. Ini yang saya soalnya di Masjid Al-Furqan pakai ini. Saya pernah kebalik. Benar. Saya pernah di Al-Furqan sama kitabnya, masalahnya saya kadang ini agak kacau. Ini yang di Al-Furqan yang ini, di sini. Benar. 2 hadis terakhir. Ya. Yeah. Idza marral mu'minu, sama-sama, idza marral mu'minu 'alal maqabiri faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir nawwarallahu tilkal qubura nawwarallahu tilkal qubura kullaha wa ghafara liqailiha wa kataba lahu alfi hasanatin wa rafa'a lahu alfi darajatin wa hatta anhu alfi sayyiatin. Insyaallah saya terangkan sepintas saja, nanti kita lanjut di bab 3. Idza, sekiranya, diterjemahkan, tulis silakan. Idza marra, sekiranya lewat. Idza marra, ari kalani lewat sopo al mukminuna wong mukmin. Ya. Idza marra, sekiranya lewat siapa al mukminuna, seorang mukmin, alal maqabiri, di atas kuburan, mengatasi kuburan. Faqala, dan berkata, maksudnya lewat di samping kuburan ya. Ada kuburan muslim, dia lewat, kemudian dia berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doanya. Jadi lewat di kuburan, kemudian dia mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut,
biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Atau kalau kepanjangan ada kuburan lewat, kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasanya kalau orang Mesir kalau ada jenazah meninggal, dia itu gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang Mesir tradisinya ya. Ada jenazah lewat itu gini, berhenti langsung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kita lewat di kuburan Muslim, bukan kuburan Cino. La ilaha illallah, la ilaha illallah ya. La ilaha tiada Tuhan illallah selain Allah. Wahdahu yang esa. La tidak syarika sekutu, maksudnya tidak ada ya, la tidak ada syarika sekutu lahu baginya. Kalau kecepatan boleh diinstruksi. Lahu baginya al-mulku kerajaan. Lahu baginya al-mulku kerajaan. Walahu dan baginya alhamdu pujian. Yuhyi menghidupkan. Yuhyi menghidupkan. Wa yumidu mematikan dan mematikan. Masya Allah, ini jamaahnya di Al-Manar makin lama makin banyak. Harus pindah ini buat Masjid Islamic Center yang lebih besar ini. Amin. Ya. Biyadihi di tangannya al khairu semua kebaikan. Wa huwa hayyun, wa huwa dan ia itu hayyun, hidup, maha hidup. La yamutu, tidak pernah mati. Biyadihi al khairu di tangannya semua kebaikan. Yang sebelah sini agak maju kayaknya, kasihan yang di belakang. Wa idza qila lahum yafsahillah lakum wa tafsahu fasahillah lakum. Wawa dan ia itu ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Qadirun maha kuasa. Nawwaro, maka Allah akan memberikan cahaya. Nawwaro, maka akan memberikan cahaya. Nawwaro, maka akan memberikan cahaya. Nawwaro, nur. Siapa Allahu Allah? Tilkal kuburo, kuburan itu. Kullaha, semuanya. Wa ghafara dan mengampuni liqa'iliha. Wa ghafara dan mengampuni liqa'iliha bagi yang mengatakannya, yang tadi bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diampuni dosanya.
liqailiha bagi yang mengatakannya. Wa kataba dan menuliskan. Wa kataba dan menuliskan lahu baginya alfa alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan. Alfa alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan. Wa rafa'a dan mengangkat lahu baginya, mengangkat alfa alfi darajatin, 1.000.000 derajat. Masya Allah. Wa hatta dan menghapus, wa hatta dan menghapus anhu darinya alfa alfi sayyiatin, 1.000.000 keburukan. Jadi kalau kita lewat di kuburan, lagi-lagi saya sampaikan kuburan muslim, kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dengan doa ini, atau kita hanya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan memberikan cahaya di kuburan. Ya, kuburan itu gelap gulita ya. Allah akan berikan cahaya, sinar. Bukan hanya itu, Allah akan ampuni dosa orang yang berdoa seperti itu. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, ringan di bibir tapi luar biasa pahalanya. Allah akan ampuni dosa kita. Jadi satu, kuburannya terang. Kedua, dosa kita diampuni. Belum, masih ada lagi bonusnya. Ya, ketiga, kita akan diangkat derajatnya 1.000.000 kali lipat derajat. Oh, 1.000.000 kebaikan ya, 1.000.000 kebaikan. Wa katabalau alfa alfi hasanatin, ditulis 1.000.000 kebaikan. Keempat, diangkat 1.000.000 derajat. Yang kelima, dihapuskan 1.000.000 kesalahan. 5, hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, perkataan yang sangat ringan tapi pahalanya sangat luar biasa. Hanya memang kita itu, tabiat kita manusia, karena kita itu terdiri dari roh jasad, kita kadang itu lebih senang hal-hal yang sifatnya jasad. Jasad itu maksudnya materi. Nek pahala nggak diwujudkan itu, nggak dinampakkan itu, kadang kita kurang greget. Iya. Ini kalau di sini yang datang pada Ahad Pon bulan depan akan dapat umroh gratis, membludak ini. Wah, antri sampai luar itu. Karena nampak umroh gratis, nampak itu. Padahal yang tak nampak itu jauh lebih besar. Itulah tabiat manusia. Ah, malas itu. Ngaji itu kan luar biasa ininya, itu pahalanya itu sangat luar biasa. Duduk di sini ngantuk, tidur, ngorok itu pahalanya sudah luar biasa. Bawa bantal selimut sekalian itu pahalanya besar itu. Cuman kita karena tak dinampakkan itu kadang malas-malasan itu. Nah, kayak la ilaha illallah itu kan sebenarnya sangat mudah. Di hadis-hadis sebelumnya mengatakan maqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Di hadis sebelumnya dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Jadi sangat sederhana. Maka kalau kita sering-sering mengucapkan la ilaha illallah itu membuat lisan kita itu menjadi lisan yang mudah. Mudah-mudah dengan sering kita mengatakan la ilaha illallah, akhir hidup kita juga la ilaha illallah. Kenapa? Biasanya
orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan. Biasanya, meskipun nggak semua, tapi umumnya orang kalau terbiasa ke masjid, ya meninggalnya tidak akan jauh-jauh dari masjid lah. Insya Allah, ya pas baik, pas sholat, pas ngibadah, minimal pas tidak maksiat. Orang yang terbiasa aja mendem, ya meninggalnya pas mendem, ya. Terbiasa ngetrek meninggalnya kecelakaan pas ngetrek, kan. Yang suka maksiat maksudnya ngetrek yang maksiat. Sekarang ada trek dakwah juga. Jadi sesuai dengan kebiasaan kita, maka kita tinggal milih. Kita milihnya itu meninggal, kita itu milihnya apa? Pengen mengucapkan la ilaha illallah, sering-seringlah kita mengucapkan lafal la ilaha illallah. Mudah. Setiap sholat 100, setiap sholat 100, 5 kali sholatnya jadi udah 500. Dan 100 itu sebentar loh, nggak nyampe 5 menit itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebentar, ringan, dan Allah buat kata la ilaha illallah itu kata paling mudah, paling ringan, dan pahalanya paling besar. Satu-satunya lafal yang tidak butuh menggerakkan bibir. Hanya la ilaha illallah. Saking pengennya Allah itu setiap hambanya masuk surga. Jadi Allah tuh nggak pengen hambanya itu masuk neraka aslinya itu. Saking pengennya hambanya itu masuk surga, kita dikasih kalimat yang ketika kita itu dalam kondisi susah, nggak bisa menggerakkan bibir, kita masih bisa. Selama lidah ini masih bisa gerak, kita masih bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mudah sekali. Tapi mudah ini sulit kalau tidak biasa. Kalau biasanya ngumpat meninggal, ya ngumpat juga gitu kan. Ini maka hiasi bibir kita dengan banyak-banyak berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan lafal la ilaha illallah ini luar biasa. Umat Islam dulu bisa menguasai dunia karena jamaahnya bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi bisa memahami la ilaha illallah. Ya, orang Palestina jihad nggak takut mati, keluarganya habis apa, dan tetap tenang, tetap bisa tersenyum karena la ilaha illallah. Kalau bukan karena la ilaha illallah, stres itu. Keluarganya habis, kakinya hilang, rumahnya habis. Iya. Kalau bukan lafal la ilaha illallah, udah. Tapi kalau kita lihat di video, mereka masih bisa tersenyum, masih bisa bermain anak-anaknya karena lafal la ilaha illallah. Dan Gaza itu termasuk daerah terbanyak penghafal Al-Quran. Maka Allah kasih ujian yang sangat luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, yang saya heran, banyak kelompok-kelompok yang justru menghujat Hamas. Banyak loh menganggap kerusuhan itu akibat Hamas. Muslim ngaku paling benar, ngaku paling bisa masuk surga, tapi menghujat Hamas. Saya juga heran kadang kalau melihat di sosial media, di YouTube itu, kok ada dengan kondisi kaum muslimin yang seperti itu masih disalahkan, masih menghujat sana sini. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat aneh, yang semestinya kita bersatu berdoa bersama untuk kemenangan para mujahidin, tapi justru kita menghujat para mujahidin. Maka jangan lupa untuk selalu berdoa kemenangan kaum muslimin di Gaza. Kita tidak bisa membantu apapun selain doa, doa. Harus selalu doa. Saya kalau di masjid setiap subuh itu selalu kunut nazilah saya. Setiap subuh. Nah, karena jamaah saya kan bukan orang Muhammadiyah, saya kan kunut. Tapi kunutnya kunut nazilah sekalian. Ya. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestina nasran aziza. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma anzil alaihimul sakinata wal maghfirah wal rahmah. Allahumma arham ummat Muhammad. Allahumma dammiril yahud fa innahum a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum wa zawil dawlatahum waj'al amwalahum ghanimatan lil muslimin. Hanya itu yang bisa kita lakukan, doa. Saya kalau di pondok setiap pagi habis maksurat doa pagi, sama sore habis maksurat selalu kita doa bersama untuk
kemenangan kaum mujahidin di Palestina. Karena itu yang bisa kita lakukan. Apalagi gitu. Kita nggak bisa berangkat ke sana. Yang punya harta benda silahkan disumbangkan. Yang tidak minimal doa. Setiap hari. Karena doa itu ad-du'a'u mukhul ibadah. Otak ibadah. Sehingga pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak ada. Kalau ditanya apa yang kamu lakukan untuk para mujahidin di Gaza ketika kaum muslimin berjihad di sana, apa yang kamu lakukan? Kita bisa menjawab di hadapan Allah, ya Allah, saya setiap hari mendoakan kemenangan kaum mujahidin di Gaza. Karena mereka itu bukan hanya untuk tanah mereka, tetapi untuk Masjid Suci Al-Aqsa. Dan Masjid Suci Al-Aqsa itu bukan milik orang Palestina. Masjid Suci Al-Aqsa itu milik seluruh umat Islam. Tapi yang berjuang sekarang, yang membela sekarang justru orang-orang Syiah. Irak Syiah yang membela itu. Lebanon Syiah. Hizbullah itu Syiah. Ya. Yaman Syiah Zaidi. Iran Syiah. Orang Sunni itu kemana? Saya kadang heran. Syiah semua. Padahal dalam sepanjang sejarah itu dulu kaum Sunni yang selalu getol berjihad. Tapi sekarang justru kaum Sunni lemah. Syiah semua yang membela rakyat Palestina. Aneh kadang. Maka dunia Islam itu sekarang itu takut dengan kematian. Dunia Islam itu cinta dunia. Maka kalau sudah cinta dunia itu berat memang. Karena dunia itu indah. Tapi sementara. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih utama, lebih baik. Tapi karena itu lagi kita itu kalau nggak nampak itu nggak serk itu, nggak segera itu karena nggak nampak. Padahal kok di mana makan pahalanya sangat luar biasa. Maka doakan dalam doa kita, dalam sholat kita, setelah sholat kita, doakan kapanpun bisa kita lakukan, doakan mereka karena mereka itu setidaknya kita bisa membantu mereka dalam doa. Baik, kita lanjut ke bab ketiga. Ini sudah 2 tahun ya, baru 2 bab ya. Heran juga saya ini. Al-babu tsalits, bab ketiga. Fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ya. Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzabas syaitanu kama yadhubur rasasu 'alan nari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin. Hadis kedua. Yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kirama al-katibina ayyaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin. Kita terjemahkan. Allah telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma tidaklah min abdin dari seorang hamba yaqulu berkata bismillahirrahmanirrahim illa kecuali dzaba meleleh asyaitanu setan kama sebagaimana
Yadubu meleleh. Yadubu meleleh. Ar-rasasu tembaga. Alan nari di api. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, ma tidaklah. Hadis kedua, min abdin seorang hamba, yaqulu berkata, Bismillahirrahmanirrahim, illa kecuali amara memerintahkan siapa Allah amara memerintahkan Allah Ta'ala al-kiramal katibina, malaikat pencatat amal hamba, malaikat pencatat amal hamba, ayyak tubuh supaya mereka menuliskan fi diwanihi, di buku catatannya. Malaikat itu punya buku catatan ya, pakai laptop zaman sekarang malaikatnya. Nulis begini capek. Arba'ami'ati hasanatin, 400 kebaikan. Baik. Jadi keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, setan itu meleleh seperti melelehnya tembaga yang dibakar, yang kena api yang sangat panas, meleleh. Ndak iyo. Jadi gini, ini terkait hal gaib ya. Setan itu kan kita ini maksudnya jin yang jahat. Ini terkait hal gaib. Ya kita nggak lihat, tapi kalau di dunia ruqyah itu kerasa. Di dunia ruqyah itu kerasa. Jadi kita membaca bismillah ya. Baca bismillah itu, tangan kita sentuhkan ke orang yang kesurupan, atau mungkin kalau kena santet ya kena santet, kalau kesambet ya kesambet. Itu orangnya itu padahal bismillah ya, itu bilangnya apa? Tangannya kok koyo setrika, panas. Itu benar, itu beberapa kali kita praktekkan itu. Jadi kita baru gini itu udah tangannya kok panas. Bahkan kadang kita hanya di samping dia saja, dia sudah kok panas ya. Belum juga ngapa-ngapain. Nah itu dunia gaib ya. Kita hanya air minum kita tiup dengan Bismillahirrahmanirrahim, suruh minum aja dia sudah nggak karu-karuan. Tuh. Jadi lafal bismillah itu sederhana tetapi luar biasa. Maka kita itu dalam setiap waktu baca bismillah. Supaya apa? Supaya setan nggak ngintil. Masuk rumah bismillah, makan bismillah, minum bismillah, setan nggak ngintil. Gawe anak ya bismillah. Supaya apa? Kalau anaknya lahir nggak seperti setan. Wah, anak bocah kok anaknya sopo kayak setan ya, bapaknya sopo gitu kan. Gawene priye gitu kan. Enggak pakai bismillah jadi kayak setan. Makanya baca bismillah sangat penting. Itu setan langsung rontok itu.
Yadhubu kama yadhubu ar-rasos alan nar. Termasuk masuk rumah kosong apa? Kalau di ladang-ladang gubuk baca bismillah. Karena kita itu nggak tahu setan itu ada di mana, itu nggak tahu. Karena mereka itu melihat kita nggak melihat setan. Innahum yarawnakum min haitsu la taruwnahum. Kamu tidak bisa melihat setan, sementara setan bisa melihat kita. Maka segala aktivitas pakai bismillah. Ada murid saya, santri, main-main di sungai, tahu-tahu ada angin sini, wus, jatuh dia kan, jatuh. Pulang, jadi kebal, sakti. Lehernya, tangannya, kaki, dari mata kaki ke bawah, itu mau cubit, mau di apa itu nggak kerasa, nggak sakit. Akhirnya ke dokter, ditanya sama dokter sakit apa? Nggak sakit. Lu kan nggak sakit kok ke dokter? Sakit saya itu nggak sakit. Bingung lagi dokter. Sakitnya kok nggak sakit? Saya mati rasa. Jadi tangannya itu mati rasa, nggak sakit. Sininya digini pakai pen diucuk-ucuk itu nggak sakit. Gara-gara main di sungai, main nggak baca bismillah kali kan, ada setan yang lewat, yang tersinggung atau yang keinjak atau rumahnya dirusak kan kita nggak tahu, kita nggak lihat, lewat lah. Hari berikutnya lapor ke saya, Ustaz, saya kok nggak sakit nih, tangannya mati rasa, lehernya mati rasa. Teman saya bilang, jangan diobatin, Tat. Bagus itu, sakti dia, kebal. Jangan diobatin, itu sakti dia. Gitu. Ya. Saya tanya tuh, ini kamu pasti dapat dari sarangan. Namanya kan sungainya itu sarangan. Alas sarangan. Kamu pasti dapat dari alas sarangan ini. Main dari sana ya? Iya, bener ini. Kita sentuh tangannya itu udah kepanasan aja. Kita sentuh punggungnya itu udah kepanasan itu. Hanya baca bismillah. Diobati ya cuman baca bismillah, surat Fatihah, ayat kursi, muntah-muntah. 3 kali diobati sembuh. Itu jadi nyata itu. Ayat-ayat Al-Quran punya faedah, bisa mengalahkan setan itu nyata. Muntah-muntah nih, lari, ketakutan. Ada orang pernah juga, saudara juga masih, entah dia itu sampai di mana itu. Baru bismillah, saya baru bismillah itu langsung wah tangannya begini. Saya tanya, kamu itu siapa? Ketek katanya. Tangannya kita pikir manuk atau apa. Kamu tuh sopo tuh, ketek tuh. Wah, ketek kok nang kene. Hanya baca bismillah. Jadi kalau di dunia gaib itu, dunia ruqyah itu nyata sekali, bisa kelihatan sekali bagaimana fungsi bismillahirrahmanirrahim untuk menghalau, untuk menghancurkan setan. Orang yang bismillahnya itu merasuk ke dalam hati, insya Allah tidak mudah itu terkena gangguan setan itu, nggak mudah. Mau disantet, mau diteluh, mau diapa, mental semua itu nggak akan sanggup. Jadi tubuh kita itu ada perisai itu, insya Allah nggak bisa masuk karena membaca bismillahirrahmanirrahim. Umar itu dulu kalau mau lewat, jadi Umar itu kalau jalan gitu, ada setan mau lewat jalan sini, ada Umar melipir, ada Umar, iya, lihat jalan lain, saking takutnya sama Umar. Jadi Umar itu kalau di kalangan bangsa jin, bangsa setan itu, setan-setan itu takut sama Umar, susah ganggu Umar itu. Jadi Umar itu orangnya tegas, termasuk manusia itu juga takut sama Umar. Jadi kalau sahabat itu ada masalah, terus dibilang gini, udah daripada kita masalah ribut, kita adukan ke Umar. Langsung apa? Jangan, kita selesaikan damai aja, damai. Nggak mau diadukan ke Umar, saking takutnya sama Umar. Umar itu tegas, ya. Jadi
Bukan hanya bangsa jin yang takut, manusia juga takut sama Umar itu. Saking wibawanya luar biasa. Ya. Hadis yang kedua mengatakan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung Allah perintahkan kepada malaikat pencatat amal baik, wahai malaikat, tolong hambaku ini sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, tulis 400 kebaikan. Ya, 400 kebaikan hanya membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sederhana sekali. Dan bismillah itu bagian dari pengakuan kita bahwa kita itu terkait selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun atas nama Allah, atas nama Allah. Jangan kalah sama orang-orang non-muslim, mau makan doanya lama. Kita mau makan ngeleh, pelaku-pelaku kan. Itu mengingatkan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka para saintis muslim zaman dulu itu nulis buku selalu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Mesti bukunya entah buku fisika, entah buku kimia, entah buku kedokteran, pasti ada Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Fitib punya Ibnu Sina, Al-Hayah punya Ibnu Sina, Al-Hawi dan sebagainya, buku kedokteran yang wallah luar biasa. Mesti di pertamanya itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah itu menunjukkan sebuah ketundukan bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Kita itu semua itu berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kita itu selalu dalam pengawasan Allah. Maka apapun atas nama Allah, karena kita itu tidak punya daya upaya, nggak bisa apapun itu karena kecuali Allah menghendaki. Nggak bisa apa-apa kita kecuali Allah menghendaki. Maka kita selalu menyebut nama Allah Bismillah. Harapannya dengan selalu mengingat Allah itu hati kita juga semakin dekat dengan Allah, hati kita tenang. Allah bidzikrillahi tatmainan qulub. Kalau kita sering berzikir mengingat Allah, insya Allah hati tenang. Kalau orang ada yang hidupnya kemurungsung, nggak tenang, nggak bahagia, kemungkinan besar orang itu tidak terkait dengan Allah. Wah, tapi dia sering zikir, bisa jadi zikirnya hanya di lisan. Zikir terbaik itu zikir yang masuk ke dalam hati, jangan hanya di lisan. Karena saya sering lihat kasus begini, kalau di kampung-kampung ya, di tahlilan rame, tahlilan kan bacanya zikir semua itu, yo yasinan, yo ndibaan, yo barzanjen, yo Quranan, tapi pulang dari ladang ngambil rumput dari ladang tanggani. Nah, ini kan nggak masuk antara rajin ibadahnya, tapi juga masih ngambil rumput punya orang, ini kan nggak masuk di situ. Karena di rumahnya butuh kayu, di jalan di samping ini ada kayu gita, ambil. Ya, kalau di tempat pertanian ya, karena saya orang tani. Kalau musim panas, nggak ada rumput, nggak ada apa-apa, punya ayunan, punya tangga itu alpukat yang luar biasa bagus, daunnya dirempelin buat kambing dia. Padahal ya rajin tahlilan, rajin yasinan, rajin dibaan, barzanjen. Ning ya kok kayak ngono, mumet juga sih kadang. Ini pengaruh la ilaha illallah, pengaruh bismillahnya kemana? Ya karena nggak nyampe ke hati. Maka sampai ada cerita begini. Ini terkait dengan ini ya, dengan orang manusia itu hati-hati. Sesuatu yang terkait dengan interaksi dengan manusia harus sangat hati-hati. Ada cerita hayal ya. Seorang kiai mau ibadah terus orang tahu maksiat dari lahir, orang tahu maksiat. Suatu kali diundang tahlilan, ikut tahlilan, ini ternyata selesai tahlilan ada suguhan makanan. Di antaranya suguhan makanannya itu apa? Daging sapi, rendang, air umum. Makanlah dia itu daging sapi. Selesai pulang nyelap. Karena nyelap, dia itu lewat mau pulang di rumah, ada trisik, tahu trisik ya? Ini pagar dari kayu, di jalan itu ada samping jalan itu ada pagar dari kayu. Dia ngambil dikit buat selilit. Pulanglah sampai rumah. Setelah itu dia malamnya tahajud meninggal. Di akhirat pede dia dipanggil, dia mau hisab pede. Wah, sang swarga saya gitu kan. Panggil si fulan, iya dengan sangat pede, pengen mlebu swarga, sama Allah dikatakan stop. Lu kok stop? Nggak bisa kamu masuk surga. Orang yang mau mlebu surga, saya nggak pernah bermaksiat. Coba buka rapotmu, dibuka rapotnya, ternyata ada satu nyangkut selilit. Waduh, gara-gara selilit
Kamu gara-gara ini kamu nggak bisa masuk surga ini. Nah, ini masalah. Karena sesuatu yang sederhana, selilit sederhana itu, kalau ini bukan hak kita, ya bukan hak kita. Maka hati-hati, meskipun 500 rupiah penjual, kalau dia harus dikembalikan ke yang pembeli, ya dikembalikan. Wah, 500, jangan 500. Itu di mata kita cuma 500, di mata Allah itu luar biasa besarnya. Ah, cuma 1000, jangan bilang cuma 1000. Lihat uang di tengah jalan, ah, punya siapa itu? 50.000, ambil masuk saku. Nggak tahu ini punya siapa, kan nggak ada yang punya. Oh, jangan bilang nggak ada yang punya, itu yang punya lagi mumet pusing itu, muter-muter duit kenang di. Jadi jangan dianggap sederhana persoalan-persoalan seperti ini, karena itu terkait dengan hak manusia. Maka kadang kita melakukan sesuatu kita nggak nyadar. Oleh karenanya kadang kita nggak nyadar, kita harus banyak-banyak istighfar. Sekiranya kita takut ada hak hamba yang kita makan secara nggak sengaja, rajin-rajin bersedekah. Sedekah, bismillah ya Allah saya sedekah. Dan sekiranya saya pernah melakukan perbuatan dolim, pernah makan hak orang yang saya nggak tahu, ya Allah ini sedekah saya, pahalanya mudah-mudahan ke orang itu, mudah-mudahan hak orang itu bisa kembali dengan ini, kasihkan ke orang itu, biar kembali. Nanti di akhirat kalau ditanya, ya Allah saya nggak sengaja, nggak tahu ya Allah, tapi saya sudah sedekah atas nama orang itu, mudah-mudahan orang itu bisa mengambil pahala dari saya. Orangnya dipanggil, di akhirat dipertemukan, benar dia pernah mengambil dengan tidak sengaja, tapi orang ini telah mengganti dengan sedekah untuk pahalanya untuk saya, kan jadi aman. Maka rajin sedekah meskipun hanya 1000, 2000, 5000. Sedekah itu makin ikhlas makin baik, makin banyak ikhlas makin baik. Wah, ikhlas kan luar biasa. Baik, sekiranya ada pertanyaan sebelum saya tutup, kami persilahkan. Pak, kalau orang kesurupan itu kesurupannya ya secara umum ruqyah itu untuk apapun boleh, termasuk orang sakit perut, orang sakit apapun bisa diruqyah. Karena ruqyah itu arti aslinya doa untuk mengobati atau meminta kesembuhan. Dulu zaman Rasul ada sahabat kelompok gitu pergi ke suatu tempat, kehabisan bekal, akhirnya sampailah di suatu desa. Di desa situ dia masuk ke kampung, ngetok-ngetok pintu orang kampung untuk minta sedekah, untuk minta makan. Nggak dikasih, akhirnya dia keluarlah sampai luar kampung. Dari luar kampung berkemah, lagi berkemah, tiba-tiba datanglah orang kampung ke situ. Dia mengatakan, wahai para musafir, ini anak dari ketua suku kita, atau ketua suku kita lagi sakit. Apakah dari kalian ada yang bisa mengobati? Maka sahabat ini ada yang ngacung, saya bisa mengobati, tapi dengan syarat. Oh, syaratnya apa? Kalau sembuh tolong saya dikasih 30 kambing. Wah, kayak temen ya 30 kambing kan. Siap katanya. Udah akhirnya diundang ke kepala suku. Sakit biasa, bukan sakit karena jin, bukan karena apa-apa. Dibacakan surat Al-Fatihah, sembuh. Maka kemudian dia dikasih 30 ekor kambing. Maka waktu itu langsung senang kan, wah mayoran kita, nyate bareng kita kan, dapat 30 kambing gratis hanya baca Fatihah. Sahabat lain protes, oh jangan, ini kita nggak tahu hukumnya ini. Masa gara-gara baca surat Al-Fatihah dapat 30 ekor kambing, halal nggak ini? Akhirnya nggak jadi makan mereka karena takut, jangan-jangan nggak boleh. Kambingnya 30 ini digiring bawa ke Madinah, laporkan Rasulullah. Ya Rasulullah, terjadi peristiwa begini. Boleh enggak? Kata Rasul, ya silahkan saja, sekiranya kambingnya mau disembelih, mau dimakan, mau disate silahkan. Tapi jangan lupa bagian saya. Nah, itu menunjukkan boleh. Jadi ruqyah itu tidak hanya untuk orang kesurupan, tapi orang sakit biasa juga bisa. Orang kesurupan itu juga macam-macam sih ya. Kadang karena histeria, karena psikologi, bukan, tidak mesti mutlak karena jin. Tidak mesti mutlak. Kadang persoalan psikologis dan sebagainya itu, sehingga menimbulkan ya teriak-teriak dan sebagainya. Kalau biasanya kalau orang-orang ruqyah itu ada yang lihat lidahnya, ada yang lihat tangannya, macam-macam. Kalau mereka yang sudah pakar-pakar itu paham, tahu, oh ini masalahnya psikologi, oh ini masalah ini, oh ini gangguan jin, paham. Biasanya seperti itu. Dan intinya boleh.
Wallahu a'lam. Silakan. Maka Allah akan memberikan cahaya kuburan muslim. Kuburan yang muslim, yang non muslim ya tetap gelap gulita. Ya. Jadi kita tetap baca la ilaha illallah. Ada lagi? Monggo. Soal fikih juga nggak apa-apa. Indigo. Orang indigo itu penyakit, harus disembuhkan. Dia sendiri ada jinnya di tubuh dia itu. Jadi dia sendiri harus disembuhkan. Jangan malah, wah dia bisa ngeliat jin. Dia punya bukan kelebihan, itu penyakit. Jadi orang indigo itu orang yang sakit, penyakit, bukan kelebihan. Kalau kita di masyarakat kan dibilangnya, oh dia punya kelebihan, bisa ngelihat ini, bisa ngelihat ini. Enggak, itu penyakit. Justru harus disembuhkan. Normalnya kita dia begini. Manusia yang lihat yang kasar-kasar tidak melihat jin. Kalau ada manusia yang melihat jin, di mazhab Syafi'i agak keras. Di mazhab Syafi'i itu sebagian sampai mengatakan begini, siapa yang mengatakan bahwa dia pernah atau telah melihat jin, maka kalau dia itu bersaksi, persaksiannya ditolak. Kalau dia bersaksi di pengadilan, saya bersaksi fulan ini kamu, tapi dia pernah ketahuan pernah mengatakan saya pernah lihat jin, persaksiannya ditolak karena dianggap pernah bohong. Itu di mazhab Syafi'i. Jadi agak keras karena itu penyakit ya, harus disembuhkan. Dan yang lain ada lagi? Baik. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, berikan kelapangan kepada kita semuanya. Allah ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa orang tua kita, ampuni dosa anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, seluruh kaum muslimin al-ahya'i wal amwat. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki untuk kita. Mudah-mudahan rezeki yang masih jauh segera dekatkan, yang masih di langit segera turunkan, yang masih di dalam bumi segera dikeluarkan. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang bisa bersanding hingga ke surga. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, solehah. Allah angkat derajat kita di dunia kita, di akhirat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin yang sedang berjihad di tanah Palestina. Mudah-mudahan Al-Quds segera kembali ke pangkuan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di yaumul hisab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita kelak ketika kita di alam kubur. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ketika kita menyeberangi sirat. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah kubur, fitnah neraka. Allah bangunkan istana Mekah kita di surga. Allah berikan kesempatan kita untuk mendapatkan syafaatnya, syafaat baginda Nabi Muhammad SAW fi yaumil qiyamah. Allah selamatkan kita dari siksa neraka, memasukkan kita ke dalam surganya bersama para nabi, para sahabat, para orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.